Shalom Bapak Ibu Guru, karyawan, serta teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai ibadah HUT penabur dan semak 1 pada pagi hari ini, aku mau ajak kita semua buat berusaha terus siap. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom semuanya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan apapun. Aku ajak teman-teman, Bapak Ibu Guru, serta karyawan untuk selalu berterima kasih dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kita sampai hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk memuji namanya. Oleh karena itu, mari kita memfokuskan pikiran kita pada Tuhan dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan,
mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pertolongan kita ialah dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi setiap kita yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Teman-teman, Tuhan Yesus nggak akan pernah ninggalin kita. Setiap pergumulan yang kita punya, Ia selalu menyertai kita. Sebentar kita akan mengenalkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau serahin hidup kita ke dalam tangannya. Mari kita angkat pujian ini.
Mari Bapak Ibu guru, rekan-rekan siswa, kita berdoa, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur bila di pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk menikmati cinta kasih Tuhan, mensyukuri penyertaan Tuhan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ketika kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, kami dilanda begitu banyak masalah dan pergumulan. Negara kami juga mengalami pandemi berkepanjangan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menjadi Allah yang memelihara setiap kami. Baik kami adalah guru maupun siswa. Kami mau belajar sama-sama Tuhan, untuk mencari apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang siap berubah, terus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kuduslah yang menguatkan kami, yang memberi kami hikmat dan sukacita, sehingga apa yang kami baca dan renungkan bersama pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi sebuah penguat dan penyemangat bahwa kami hidup untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Peliharalah hati dan pikiran kami, juga hamba-Mu di dalam keterbatasannya dalam menyampaikan isi hati-Mu. Demi nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, lalu dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 43. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang-lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu guru, serta rekan-rekan
siswa-siswi SMAK 1 BPK Penabur Jakarta. Saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan semua di dalam keadaan yang baik, sehat, terutama semangat untuk menghadapi tahun ajaran yang baru. Hari ini kita mau bersama-sama melihat bacaan kita dan mendalami bacaan kita dengan tema berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Namun sebelumnya, saya mau mengajak kita untuk melihat fakta hidup yang gak bisa kita tolak, tidak bisa juga kita hilangkan, tapi betul-betul harus kita terima, karena itulah kenyataan. Dan kita tidak bisa hidup di dunia yang penuh dengan impian saja, tapi kita juga harus menghadapi dan bahkan menaklukkan kenyataan yang memang Tuhan izinkan untuk kita hadapi bersama. Bahwa di tengah dunia ini memang ada orang baik, tapi juga ada orang jahat. Di tengah dunia ini banyak orang yang memperjuangkan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi di sisi yang lain, banyak juga orang yang berusaha untuk menjegal orang-orang yang berperilaku baik dan benar itu. Ada orang-orang yang hidupnya menjadi berkat, tapi ada orang-orang yang hidupnya menjadi batu sandungan. Ada orang-orang yang hidupnya menginspirasi luar biasa, memberikan pencerahan, memberikan didikan yang luar biasa dan teladan yang luar biasa. Tapi ada juga orang-orang yang hidupnya malah membawa luka dan trauma bagi sesamanya. Itu adalah kenyataan. Kita tidak bisa menolak. Dan memang kita dibiarkan hidup di tengah dunia yang demikian. Lalang dan gandum. Itulah istilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk memperlihatkan ada dua kelompok jenis manusia atau kelompok orang yang ada di tengah dunia ini. Tapi Yesus menariknya tidak menggunakan istilah Yahudi dan non-Yahudi, atau Yesus menggunakan istilah Kristen dan non-Kristen. Memang pada saat itu orang Kristen belum dikenal. Yang ada adalah orang Yahudi maupun non-Yahudi, atau orang benar dan orang berdosa lah. Tapi Yesus tidak menggunakan istilah itu. Yesus menggunakan istilah gandum dan lalang. Gandum dan lalang adalah tumbuhan yang begitu mirip. Secara struktur, kelihatannya sangat mirip. Akarnya juga sama, akar serabut. Namun yang membedakan lalang dan gandum adalah dampaknya atau hasilnya. Jadi sebetulnya yang Yesus ingin katakan di sini adalah bahwa hidup itu bukan perkara berapa lama. Hidup bukan perkara kuantitas. Tapi hidup adalah bagaimana kita berkontribusi terhadap dunia. Itulah yang Yesus inginkan untuk kita lakukan dari persepsi lalang dan gandum. Lalang hanyalah rumput. Tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari sebatang lalang. Tapi berbeda dengan gandum. Dari sebatang gandum ada bulir-bulir yang di dalamnya terdapat kandungan-kandungan kimiawi yang luar biasa. Biji gandum menjadi biji yang paling bermutu ketimbang jenis bijian yang lain. Bahkan kalau roti menggunakan gandum ketimbang biji yang lain, maka roti itu akan menjadi lebih lezat daripada roti yang mungkin dari tepung biasa, gitu ya. Dari tepung terigu ataupun tepung beras. Dari gandum itu akan menghasilkan tekstur yang unik, rasa yang lebih lezat dan terutama lebih bergizi ketimbang yang lain. Jadi Yesus mau bilang bahwa kalau kita mau jadi gandum, maka bicara soal apa yang kita hasilkan, apa yang kita bisa bagikan di tengah dunia lewat kehidupan kita. Jangan kita sekedar tumbuh tapi hidup fokus sama diri sendiri dan gak peduli sama orang lain. Satu biji gandum menghasilkan lebih banyak biji gandum yang lain. Dan itu yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa menjadi gandum-gandum dan bukan lalang. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari adalah gimana sih caranya jadi gandum? Apa sih maksudnya jadi gandum? Karena gandum di sini bukan berarti kita harus jadi tumbuhan. Karena kalau kita jadi tumbuhan, tentu tidak mungkin kita bisa berubah.
Gandum ya tetap gandum, nggak mungkin bisa jadi lalang. Lalang tetap lalang, nggak mungkin berubah jadi gandum. Tapi kita adalah manusia yang diberikan pilihan oleh Allah. Kita bisa memilih untuk menjadi gandum, atau sebaliknya kita bisa memilih untuk menjadi lalang. Tapi berarti dasarnya adalah di dalam pilihan kita sendiri. Keputusannya ada di tangan kita dan bukan di tangan Tuhan. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi gandum. Apa sih artinya gandum? Kalau Yesus mengatakan bahwa gandum adalah anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan adalah anak-anak yang taat untuk membawa kebaikan Allah dalam hidup mereka. Karena itulah inti kerajaan Allah. Kerajaan Allah hadir untuk membawa kebaikan, untuk membawa kebenaran, untuk membawa keadilan. Kalau kita menjadi anak-anak kerajaan, maka kita sudah punya mentalitas kerajaan. Pertama-tama untuk taat kepada sang raja itu juga. Dan itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Anak-anak kerajaan adalah anak-anak yang menaklukkan diri daripada pemerintahan Allah itu, dan bukan menaklukkan diri pada perintah iblis. Kalau kita betul-betul menjadi anak kerajaan, maka secara otomatis kita akan menjadi gandum yang menghasilkan hal-hal baik dan bahkan menjadi berkat buat orang lain. Sedangkan ilalang atau anak-anak iblis, anak-anak yang disebut sebagai anak-anak yang jahat, adalah anak-anak yang tidak mau taat, anak-anak yang memilih untuk membangkang, anak-anak yang udah tahu benar tapi gak ngelakuin yang benar, anak-anak yang udah tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Itulah anak-anak jahat, anak-anak yang tidak mau belajar taat pada sang raja, tapi mau belajar taat pada diri sendiri. Apa yang disuka, apa yang dipengenin, apa yang menurut diri sendiri baik, apa yang menurut pikiran kita sendiri baik, itulah anak-anak jahat. Nah, kalau tadi kita balik, apakah betul bahwa lalang itu tidak bisa jadi gandum dan gandum tidak bisa jadi lalang? Betul kalau mereka adalah tumbuhan. Tapi kita adalah anak-anak Allah yang diberikan kehendak bebas oleh Allah. Kita diberikan pilihan. Kita bisa memilih untuk memiliki hidup yang bermanfaat. Kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang penuh dengan nilai, yang berbagi nilai, berbagi hal-hal positif, berbagi inspirasi, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih untuk membawa pemeliharaan Allah, cara pandang Allah, isi hati Allah, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita bisa memilih, tapi kita juga bisa memilih untuk tidak melakukan itu. Kehendak bebasnya ada pada kita. Yang kedua adalah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Banyak orang mengatakan jadi gandum itu susah. Betul, saya tidak pernah bisa mengatakan juga pada diri saya, gampang kok, tenang aja, gampang. Enggak, memang susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Karena ada kekuatan dari Tuhan yang dicurahkan buat kita. Walau berat, walau sulit, walau tersangkut oleh ilalang, walau dijegal oleh ilalang, walau coba untuk dihambat pertumbuhannya, dicoba untuk dijatuhkan oleh para lalang di sekitar kita, kita akan tetap berdiri teguh. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita tidak takut. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi gandum yang sungguh baik. Dan yang terakhir, Tuhan menyediakan bagi kita iman. Iman adalah sesuatu yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau gandum tidak bisa jadi lalang,
Mungkin kita akan tetap berpikir ya, memang gue udah dilahirkan jadi gandum, gak mungkin jadi lalang. Atau sebaliknya, karena aku udah dilahirkan jadi lalang, emang aku jahat yang gak mungkin bisa jadi baik. Ternyata enggak. Selama kita punya iman, segala sesuatu yang nampak mustahil bisa menjadi mungkin. Iman bukan membuat segala sesuatu menjadi mudah, tapi iman membuat sesuatu yang nampak sukar menjadi mungkin untuk ditaklukkan. Ketika Saulus menjadi Paulus, berapa banyak orang yang mungkin berpikir, mana mungkin yang namanya Saulus itu berubah? Mana mungkin dari pembunuh bisa jadi pelayan Tuhan? Mana mungkin orang yang getol banget nangkepin orang Kristen sekarang menjadi pelayan Tuhan yang begitu setia? Nggak mungkin, dia jangan-jangan cuma menjebak kita. Sehingga Paulus pun mengalami begitu banyak penolakan dari orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena rasanya tidak mungkin orang yang tadinya buas luar biasa, jahat luar biasa, tiba-tiba bisa jadi baik. Tapi itu bisa terjadi karena ada perjumpaan antara Saulus dulunya dengan Tuhan sendiri. Ketika Tuhan sendirilah yang memberikan iman sebagai anugerah kepada Saulus, maka ia berubah menjadi Paulus. Dihadapkan pada godaan yang berat, iya. Dihadapkan pada jalan yang sukar, iya. Tapi ternyata Saulus tetap jadi Paulus. Dan Paulus tidak berubah kembali menjadi Saulus karena imannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk berubah. Orang bilang kita gak mungkin bisa berubah. Kalau Tuhan bilang bisa berubah, kenapa tidak? Marilah kita belajar untuk peduli. Mungkin pada awalnya orang bilang, kamu mah gak bakal peduli. Tapi ternyata Tuhan bisa mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih peduli. Yang tadinya gak mau berbagi, sekarang belajar untuk berbagi, bahkan dengan semangat dan sukacita. Pilihannya ada pada kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia, Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan sudah memberikan kepada kita iman. Tapi kembali, pilihannya ada pada tangan kita. Maukah kita berubah? Maukah kita peduli? Maukah kita berbagi? Mari kita ambil keputusan berdasarkan cinta kasih Tuhan kepada kita dan cinta kasih kita juga kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bila di pagi hari ini kami bisa melihat bahwa Tuhan menolong kami menjadi gandum. Tuhan menolong kami untuk bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Tuhan menolong kami untuk berkarya. Tuhan menolong kami untuk menjadi berkat. Dan semata-mata apa yang kami lakukan ini bukan karena kuat kuasa kami sendiri, tapi karena Engkau telah memperlengkapi kami menjadi gandum-gandum untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan, biarlah Engkau semakin hari semakin memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami kemauan untuk melihat sekeliling kami dan menjadi terang serta garam dan teladan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah tantangan kami. Kami tahu begitu banyak hal yang bisa menjegal kami, yang menggoda kami, yang membuat kami enggan dan malas untuk mau berubah, untuk mau peduli dan untuk mau berbagi. Tapi ingatkan kami bahwa Kaulah yang memberi kami iman. Kaulah yang memberi kami kekuatan. Dan kekuatan yang daripada Engkau adalah kekuatan yang luar biasa yang tak terkalahkan. Maka Tuhan, biarlah kami juga memiliki kerendahan hati untuk memohonkan kekuatan yang daripadamu setiap hari. Karena kami rentan, kami mudah untuk gagal, kami mudah untuk jatuh, kami mudah untuk tersengkat oleh ilalang-ilalang yang ada dan hidup di sekitar kami. Karena itu adalah fakta yang tidak bisa kami pungkiri. Ingatkan kami setiap hari, setiap saat, setiap jam untuk mengingat
apa yang Kau sediakan bagi kami. Dan sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi mengandalkan kekuatan-Mu. Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk 70 tahun Tuhan karuniakan kepada BPK Penabur. Biarlah Tuhan di usia yang sudah cukup matang ini, BPK Penabur terus mau berubah, tidak menjadi stagnan, tidak diam, tapi terus bergerak, menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekeliling BPK Penabur. Tolonglah Tuhan kami sebagai guru maupun siswa, agar kami dan sebagai guru maupun siswa sekalipun juga berjuang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa untuk memperlihatkan bahwa BPK Penabur adalah lembaga pendidikan yang menghasilkan gandum-gandum terbaik bagi bangsa kami, menghasilkan gandum-gandum terbaik bagi dunia, sehingga dunia bisa menikmati pemeliharaan Tuhan lewat lulusan-lulusan, lewat siswa-siswi, lewat guru-guru BPK Penabur. Kami percaya Tuhan, kami ada bukan karena kebetulan. Kami ada sebagai lembaga pendidikan selama 70 tahun bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan mau memakai kami sebagai lembaga pendidikan untuk mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan, mendidik anak-anak yang menjadi berkat, belajar untuk menjadi gandum bukan lalang di tengah dunia. Maka Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu saja yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau juga yang menolong proses pembelajaran selama masa online masih diberlakukan. Berikan kepada para guru hikmat, sukacita, dan terutama cinta kasih yang daripada Engkau, agar mereka bisa terus menjadi teladan walau dilihat anak-anak lewat media virtual, tapi semangat dan nilai-nilai perjuangan seorang guru dapat dirasakan oleh para murid. Dan kami berdoa juga untuk setiap anak didik kami Tuhan, biarlah Engkau yang berikan mereka semangat, berikan kepada mereka hati yang pantang menyerah, yang selalu mau berjuang, selalu memohon pertolongan Tuhan, karena tidak ada yang mustahil. Hal yang paling berat sekalipun menjadi hal yang indah di kemudian hari. Kami yakin tuntunan-Mu Tuhan, kami yakin pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan cinta kasih-Mu yang murni. Demi nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebagai rekan sekerja Allah, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengelola alam semesta. Untuk menjadi rekan sekerja Allah, kita harus saling melayani berdasarkan karunia yang telah dianugerahi. Sebelum kita kembali ke kegiatan kita selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman-teman sekalian untuk menyanyikan lagu dari NKB 188, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia.
jalanku hampir sesat. Ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal, di rumah Bapa sorga yang bakal, di rumah Bapa sorga yang bakal. Bapak Ibu siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah syukur ulang tahun BPK Penabur, dan kita akan kembali menjalankan tugas dan panggilan kita, menjalankan tanggung jawab kita. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadilah gandum-gandum yang ranum, gandum-gandum yang bergizi, gandum-gandum yang memiliki nilai-nilai terbaik yang bisa kita berikan kepada dunia. Dan muliakanlah Tuhan dengan segenap karya dan hidup kita. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang telah memanggil setiap kita pada kerajaannya yang kekal, Dialah yang akan memperlengkapi kita, menguatkan kita, mengokohkan kita dari masa ke masa. Melalui pandemi yang berkepanjangan sekalipun, cinta kasih-Nya tidak akan pernah luntur. Karena Dia adalah Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam kasih buat kita semua. BPK Penabur sudah berdiri sejak tanggal 19 Juli 1950. Bukan hanya BPK Penabur, tapi sekolah kita yang tercinta, SMAK 1 Penabur Jakarta, juga turut berulang tahun. Sudah 70 tahun SMAK 1 melayani pendidikan di Indonesia. Usia 70 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sudah banyak rekam jejak yang dilakukan oleh BPK Penabur dan secara khusus SMAK 1 Penabur. Hidup dalam anugerah Tuhan, SMAK 1 Penabur Jakarta telah menghasilkan banyak lulusan yang kompeten di bidangnya. Bahkan telah mencetak dan melahirkan kembali orang-orang yang berpotensi unggul dari generasi ke generasi. Sudah banyak alumni SMAK 1 Penabur Jakarta yang saat ini mengabdi dan melayani bagi gereja, bangsa, dan negara. Sungguh merupakan suatu anugerah dari Tuhan bagi SMAK 1 Penabur. 70 tahun belumlah cukup. Kita masih akan terus berkarya dan melangkah maju untuk mewujudkan SMAK 1 Penabur Jakarta menjadi sekolah yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Oleh karena itu, sebagai insan pendidikan di SMAK 1 Penabur Jakarta, kita akan terus bergerak untuk menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Memperbaiki kualitas layanannya
agar makin mampu menyiapkan calon inventor dan ilmuwan masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, mandiri, proaktif, serta mempunyai landasan iman yang teguh. Sebagai keluarga besar Semak 1 Penabur Jakarta saat ini, marilah kita bersatu hati untuk melanjutkan perjalanan Semak 1 Penabur Jakarta dengan tekad mewujudkan sekolah yang berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Bertekad kuat untuk menyiapkan generasi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan kemajuan bangsa. Buat seluruh siswa-siswi di Semak 1 Penabur Jakarta, teruslah timba ilmu yang berguna. Tidak mudah menyerah dan berusaha menjadi yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Setiap tahun kita kedatangan siswa baru kelas 10 yang baru selesai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Mereka adalah anggota keluarga yang baru di Semak 1 Penabur. Marilah kita menerima dan menyambut adik-adikmu sebagai bagian dari Semak 1 Penabur Jakarta untuk bersama-sama mencari ilmu di sekolah kita yang tercinta. Dan pada kesempatan ini juga, saya akan memperkenalkan seluruh jajaran guru dan karyawan Semak 1 Penabur Jakarta yang akan melayani di tahun pelajaran 2020-2021. Serta dalam kesempatan ulang tahun Semak 1 Penabur dan BPK Penabur yang ke-70, saya akan menyampaikan penghargaan Satya Karya kepada Bapak Ibu Guru Karyawan yang telah berdedikasi melayani di BPK Penabur Jakarta. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Mengiringi langkah pelayanan BPK Penabur Jakarta demi memajukan pendidikan. Biarlah segala karya yang telah dipersembahkan semakin membuat Bapak Ibu semakin termotivasi untuk terus mendidik, terus berkarya, dan terus melakukan kebaikan di ladang BPK Penabur, khususnya di Semak 1 Penabur Jakarta. Selamat ulang tahun Semak 1 Penabur Jakarta. Selamat ulang tahun BPK Penabur. Maju terus, pantang mundur. Di Semak 1 kita jaya.
bersama kami datang, bersama kami belajar, menuntut ilmu untuk masa depan, dan jadi harapan bangsa. Satulah tempat kami, satulah cinta kami, Isma satulah kita jaya, itulah semboyan kami. Kami bangga padanya dan berjanjikan setia. Kami tidak akan mengecewakan, kami menjaga cinta Wisma satu, berdoa selalu padanya, belajar dan bekerjalah, maju terus dan pantang mundur, Wisma satu kita jaya, maju terus dan pantang mundur, Wisma satu kita jaya, Wisma satu kita jaya. Sama kami datang, sama kami belajar, sama belajar masa depan, dan jadi harapan bangsa. Jadi harapan bangsa. Tahun telah berlalu, kenangan takkan pudar. Kini kami alumni, kami melangkah berbagi kasih. Satulah tempat kami, satulah cinta kami. Berkat Smak satulah kita jaya. Terima kasih Smak satu. Kami bangga padanya Dan berjanji tetap setia. Kami tidak akan mengecewakan, kami menjaga citra Wisma satu, berdoa selalu padanya, bekerja dan berkarya, mengasihi dan melayani, berkat Wisma satu kita jaya.
Bersama kami datang, bersama kami belajar, menuntut ilmu untuk masa depan, dan jadi harapan bangsa. Satulah tempat kami, satulah cinta kami, Risma satulah kita jaya, itulah semboyan kami. Kami bangga padanya dan berjanjikan setia. Kami tidak akan mengecewakan, kami menjaga cintamu satu, berdoa selalu padanya, belajar dan bekerjalah, maju terus dan pantang mundur, Risma satu kita jaya, maju terus dan pantang mundur, Risma satu kita jaya, Risma satu kita jaya. Bersama kami datang, bersama kami belajar, bersama belajar untuk masa depan, dan jadi harapan bangsa. Jadi harapan bangsa. Jadi harapan bangsa.